Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafikana Al-Hafid dengan NIM 2018-150111. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja praktek saya dengan judul Perancangan User Interface dan User Experience Smart Learning Management System pada Komunitas Guru Belajar Nusantara Wonosobo. Yang pertama yaitu, apa sih KGB Nusantara? KGB Nusantara merupakan sebuah komunitas pengajar yang saling memberikan arahan satu sama lain tentang bagaimana proses praktik mengajar. Komunitas ini menjadi salah satu wadah yang dimanfaatkan para pengajar untuk mendapatkan kecakapan akan teknologi untuk mewujudkan sebuah pembelajaran yang optimal bagi siswa. KGB Nusantara diinisiasi oleh Kampus Guru Cikal. Latar belakang, KGB Nusantara saling mengadakan berbagai pelatihan maupun kegiatan pembelajaran yang ditujukan untuk menciptakan pengajar yang modern dan berkualitas. Tentu saja dengan memanfaatkan platform komunikasi. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan KGB Nusantara dirasa belum optimal dan masih ada yang kurang. Maka dari itu, dibuat sebuah Smart Learning Management System atau sistem yang dapat memudahkan proses pembelajaran pengajar di mana dan kapan saja. Di sisi lain, walaupun mereka adalah seorang pengajar, namun mereka tetap memiliki karakteristik masing-masing seperti halnya manusia biasa. Dengan berbagai aspek perbedaan karakteristik tersebut yang membuat tidak semua pengajar dapat mengoperasikan sistem dengan baik. Maka dari itu dibutuhkan sebuah perancangan user interface dan user experience dengan menerapkan hasil analisis terhadap kebutuhan dan tujuan dari sistem tersebut yang dapat mengoptimalkan pengoperasian sistem tersebut untuk setiap pengajar. Tujuan: menciptakan Smart Learning Management System dengan perancangan user interface dan user experience yang dapat diterima oleh seluruh kalangan pengajar. Kedua, membuat sebuah dokumentasi tentang perancangan Smart Learning Management System. Manfaat: yang pertama, bagi instansi, mendapatkan sebuah solusi pengajaran bagi para pengajar komunitas guru belajar untuk menyongsong zaman yang lebih modern dengan sebuah Smart Learning Management System. Kedua, mendapatkan sistem dengan perancangan user interface dan user experience yang ramah dan mudah digunakan oleh semua kalangan pengajar. Kemudian bagi fakultas, yang pertama digunakan sebagai dokumentasi untuk kerja praktek mendatang. Yang kedua, menjadi referensi untuk mahasiswa dalam kegiatan kerja praktek suatu saat nanti. Yang ketiga, bagi penulis, yang pertama menjadi sebuah gambaran dan pengalaman tentang dunia kerja dalam bidang teknologi. Yang kedua, dapat menjadi ajang untuk meningkatkan kreativitas dalam bidang desain untuk kebutuhan user interface dan user experience. Yang pertama, perancangan tampilan. Pemilihan warna dasar. Ada warna biru, jingga, hitam, dan putih. Biru memiliki kesan kepercayaan dan profesionalisme. Jingga memiliki kesan kreatif, bahagia, kebebasan, dan kepercayaan diri. Hitam memiliki kesan elegan, klasik, kepuasan, dan kekuatan. Putih memiliki kesan kemurnian, kepolosan, dan suci. Yang kedua, perancangan tampilan, penerapan tipografi. Di sini kita menggunakan font Montserrat. Font ini dipilih dengan alasan desain yang simpel dan minimalis sehingga cocok untuk sistem yang difokuskan untuk pengguna dengan tingkat kedewasaan lanjut. Walaupun hanya dengan satu jenis font, tingkat kejenuhan dapat dikurangi dengan menerapkan berbagai model dari font tersebut, seperti halnya italic, medium, bold italic, black, dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, perancangan tampilan, user interface, dan user experience. Yang pertama ada sidebar dan footer. Di sini kita menggunakan warna dasar hitam dan beberapa ornamen berwarna biru dan kuning. Yang kedua ada landing page. Halaman landing page dengan banner besar berwarna biru di atas. Kemudian ada deskripsi web, jenjang pendidikan dengan beberapa kartu, tingkat kelas, layanan yang didapat dengan ilustrasi dari desain. Kemudian ada testimoni dan yang di bawahnya adalah tombol daftar. Kemudian halaman buat akun, di bagian kanan ada sedikit ilustrasi tentang anak-anak. Kemudian bagian kiri ada beberapa pertanyaan yang bisa diisi oleh user untuk membuat akun. Kemudian menu login dengan warna dasar background biru. Kemudian halaman dashboard dengan warna dasar putih. Yang pertama ada aktivitas belajar, pertanyaan saya, artikel, event.
Kemudian ada halaman jenjang pendidikan. Di sini bisa diisi dengan ilustrasi sesuai dengan jenjang pendidikannya. Kemudian kelas di setiap jenjang pendidikan, ada kelas kemerdekaan, kelas kompetensi, kolaborasi, dan karir. Kemudian halaman silabus yang berisi tentang materi yang akan didapat user setelah mengikuti kelas. Kemudian ada halaman proses belajar. Di sini ditampilkan berbagai kegiatan belajar yang telah dilakukan user, seperti belajar, mengerjakan tugas, dan gabung kelas. Kemudian ada halaman lihat materi. Di bagian atas ada ilustrasi dari materi tersebut, kemudian diisi. Kemudian di bawahnya ada isinya, tugas akhir, dan lihat nilai. Kemudian halaman tugas akhir. Di sini user diminta untuk mengisi berbagai pertanyaan, kemudian bisa disubmit. Halaman lihat nilai seperti ini. Halaman pertanyaan saya. Di sini ada tombol buat pertanyaan, kemudian di bawahnya pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh user. Ada tombol lihat, edit, dan delete. Kemudian buat pertanyaan seperti ini. Di text box ini bisa diisi dengan berbagai tombol, seperti tombol untuk membuat tulisan menjadi miring, tebal, dan underline. Kemudian update pertanyaan, mengupdate pertanyaan yang sudah kita ajukan. Kemudian ada halaman forum. Di sini ada berbagai pertanyaan yang telah diajukan user-user lain. Halaman thread, kita bisa mereplay setiap tanggapan dari user lain. Kemudian ada halaman artikel, ada kategori, trending, kemudian baca artikel. Kemudian ada halaman daftar event. Di sini mengikuti ukuran dari poster setiap acara. Kemudian detail event. Kemudian halaman ubah profil. Kita bisa mengubah berbagai identitas kita di sini. Kemudian halaman ubah password jika kita melupakan password yang lama. Kemudian halaman pencarian. Kita bisa mengaksesnya setelah kita mengklik atau mencari di kolom search. Kemudian ada halaman FAQ. Yang terakhir adalah halaman untuk mengisi testimoni. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.